فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar Radio Muslim, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki hari yang kelima bagi kita untuk mempelajari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Dan pada hari kemarin kita telah membahas tentang macam-macam isim ditinjau dari jumlahnya, yaitu terbagi menjadi 3. Dan insya Allah kita lanjutkan dalam hal ini di kitab Muyassar masuk ke halaman yang 9, yaitu tentang al-asma'u al-khamsatu, isim-isim yang 5. Jadi para ulama nahwu mereka mengatakan bahwasannya ketika membahas nahwu dalam bahasa Arab ada istilah al-asma'u al-khamsatu, isim-isim yang 5. Maka ini penting untuk kita ketahui bersama bahwasannya ada istilah al-asma al-khamsah. Apa saja itu isim-isim yang 5? Yaitu di sini dituliskan bahwasannya yang pertama adalah abuka, artinya bapakmu. Kemudian yang kedua akhuka, artinya saudara laki-lakimu. Yang ketiga hamuka, artinya saudara iparmu. Yang keempat fuka, artinya mulutmu. Kemudian yang kelima dumalin, artinya yang memiliki mal, yang memiliki harta. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Khamsah ini penting sekali ketika kita membahasnya, bahwasanya di sana ada perubahan-perubahan. Misalnya abuka, kalau kita lihat di situ abuka dia bisa berubah menjadi abaka, menjadi abika. Akhuka bisa berubah menjadi akhoka dan akhika. Yaitu harokatnya, hurufnya itu berubah. Yang pertama ada wawu, kemudian alif dan ya. Kapan ini fungsinya? Fungsinya ketika asmaul khamsah masuk ke dalam kalimat. Jadi fungsinya nanti kita bisa mengetahui perubahannya ketika asmaul khamsah ini, isim-isim yang 5 ini masuk ke dalam kalimat. Misalnya kalau kita mengatakan bapakmu telah datang, ya kan? Bapakmu telah datang. Maka bahasa Arabnya adalah jaa abuka. Telah datang bapakmu. Maka kita gunakan abuka. Perubahannya yang pertama, yaitu abuka. Nggak boleh kita mengatakan jaa abaka atau jaa abika. Maka ini tidak diperbolehkan. Nanti insya Allah kita akan mengetahui kenapa demikian. Jadi kalau kita mau mengatakan telah datang bapakmu, maka kita katakan jaa abuka. Maka abuka di sini posisinya sebagai pelaku dia, sebagai subjek. Dan subjek dalam bahasa Arab untuk asmaul khamsah, maka kita pilih yang abuka. Maka kenapa perubahannya ada 3? Saya ulangi bahwasanya fungsinya di sini ketika masuk dalam kalimat. Misalnya kalau kita mau mengatakan saya telah melihat saudara laki-lakimu. Ra'aitu akhoka. Ra'aitu akhoka. Saya telah melihat saudara laki-lakimu. Maka kita pilih asmaul khamsah untuk akhuka, tetapi yang kedua, yaitu yang akhoka. Maka ra'aitu akhoka. Kenapa demikian? Karena akhoka di sini kedudukannya sebagai objek nanti. Insyaallah kita akan membahasnya, kedudukannya sebagai objek. Jadi kalau objek, maka kita pilih asmaul khamsah yang kedua, yaitu yang ada alifnya di sana, akhoka. Bukan kita katakan ra'aitu akhuka, maka ini salah. Yang benar adalah ra'aitu
akhoka. Kemudian ada perubahan lagi menjadi abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Ini juga apabila dia masuk ke dalam kalimat. Misalnya, marortu bi abika. Saya telah bertemu dengan bapakmu. Marortu bi abika. Maka kita pilih yang abi karena dia kemasukan huruf jar. Bi abika. Kesimpulannya bahwasannya asmaul khomsah ini perubahannya ada 3. Misalnya untuk abu bisa abuka, kemudian abaka dan abika, yaitu ketika masuk dalam kalimat. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama nahwu membuat syarat tentang masalah asmaul khomsah. Isim-isim yang 5 ini ada syaratnya. Jadi abuka, ketika kita membahas dalam pertemuan yang kedua, kita singgung sedikit tentang masalah mudhof dan mudhof ilaih. Untuk abuka, kata yang pertama, abu itu namanya mudhof, ya kan? Namanya mudhof. Sedangkan ka itu namanya kaf, dia nanti adalah dhamir. Dan ka di sini bisa berubah-ubah nanti. Bisa jadi abuhu, ya kan? Misalnya Abu Bakrin atau yang lainnya. Yang jelas kaf di sini namanya mudhof ilaih. Saya ulang. Jadi susunan asmaul khomsah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu mudhof, yang kedua mudhof ilaihnya. Mudhofnya sudah ditentukan, yaitu abu, aku, hamu, fu, sama du. Sedangkan mudhof ilaihnya ini bisa berubah-ubah. Jadi mudhof ilaihnya yang bisa berubah, kata yang keduanya itu yang bisa berubah. Dan yang dicontohkan oleh penulis Ustadz Aceng Zakaria di sini di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, bahwasanya mudhof ilaihnya kata kedua yang disandari itu merupakan dhamir. Istilahnya nanti namanya kata dhamir itu kata ganti, ya kan? Kata ganti. Abuka artinya bapakmu. Maka para ulama nahwu membuat syarat bahwasanya abuka itu aslinya adalah abun, ya kan? Kalau dia bentuk mufrad, isim mufrad yang menunjukkan satu, itu aslinya dia abun. Akhuka aslinya akhun. Hamuka, ya kan? Hamuka ini aslinya hamun, artinya mulut. Kemudian fuka ini menunjukkan bahwasanya dia hamuka itu hamun artinya saudara ipar. Sedangkan fuka famun, dari famun artinya mulut. Kemudian du malin, du ini berarti sohib, yaitu yang memiliki. Jadi du itu artinya sohib, yang memiliki. Maka syarat yang pertama yang perlu diingat bahwasanya nanti perubahan asmaul khomsah ketika dia masuk dalam kalimat bisa berubah menjadi abuka, di situ ada huruf wawunya, kemudian menjadi abaka, ada alifnya, kemudian yang ketiga abika, ada yaknya. Perubahannya ini yaitu jika memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Yang pertama bahwasanya syarat asmaul khomsah dia harus mudhof. Saya ulang, syarat asmaul khomsah harus mudhof. Artinya, apabila dia tidak mudhof, maka tidak dikatakan asmaul khomsah. Jadi apabila dia tidak mudhof, maka tidaklah dia dikatakan asmaul khomsah. Kenapa? Karena syarat asmaul khomsah, dia itu harus dalam keadaan mudhof. Misalnya, contohnya, di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innalahu aban syaikhan kabiron. Yaitu ketika menceritakan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman innalahu aban syaikhan kabiron, yaitu perkataan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf, sesungguhnya dia itu memiliki bapak yang sudah lanjut usianya. Innalahu aban. Aban ini aslinya abun, ya, dia bisa berubah menjadi abun, aban, abin. Maka karena dia tidak mudhof, ya kan, tidak mudhof,
Maka di sana aban nanti tidaklah dikatakan asmaul khamsah. Kenapa? Karena aban di sini dia keadaannya mufrad, ya kan? Tidak disandarkan ke isim yang lain. Ya, mungkin ini agak susah. Di intinya bahwasannya syarat yang pertama asmaul khamsah dia harus mudhof. Harus mudhof, disandarkan ke isim yang lain. Misalnya, contoh yang lain, hada abun karimun. Ini adalah seorang bapak yang karim, ya kan? Yang mulia. Hada abun karimun. Abun di sini tidaklah kita bisa katakan dia asmaul khamsah. Mengapa? Karena abun di sini dia tidak mudhof, tidak disandarkan ke kata yang lain. Tidak disandarkan ke kata yang lain. Misalnya kita katakan lagi contohnya marortu bi abin karimin. Saya telah bertemu dengan seorang bapak yang karim, yang mulia. Maka abin kemasukan huruf jar, maka kita baca bi abin. Maka dia i'rabnya nanti maka dia berubah menjadi apa? Kasroh, bi abin, ya. Berubah menjadi kasroh. Marortu bi abin karimin. Maka syarat yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama nahwu, asmaul khamsah itu berubah, misalnya abuka, abaka, sama abika. Yang pertama dia harus dalam keadaan mudhof. Artinya apabila tidak mudhof, maka dia tidak dihukumi sebagai asmaul khamsah, tetapi sebagai isim biasa, isim mufrad, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwasannya asmaul khamsah tersebut mudhof, tetapi mudhof ilaihnya kata yang kedua, mudhof ilaih kata yang disandari tersebut tidak boleh, ada istilah dalam bahasa Arab, dalam istilah nahwu, ya mutakallim. Ini diingat pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah ya mutakallim. Ini menunjukkan bahwasannya yang berbicara, ya mutakallim ini nanti termasuk kata ganti dia, domir. Termasuk kata ganti untuk orang pertama. Misalnya contohnya, kita lihat contohnya, hada abi. Ini adalah bapakku, ya kan? Abi. Maka abi di sini tidaklah dia dikatakan asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia meskipun mudhof, ya kan? Abi aslinya abun, kemudian ketambahan ya mutakallim, kemudian karena disibukkan kalau sebelum ya itu harokatnya itu harus kasroh, maka bacanya hada abi. Ini adalah bapakku. Maka abi di sini tidaklah dihukumi sebagai asmaul khamsah. Mengapa? Karena mudhof ilaihnya adalah ya mutakallim. Jadi ya mutakallim itu apa? Yaitu dia domir yang menunjukkan orang pertama. Insya Allah kita akan membahas tentang masalah domir atau kata ganti di babnya. Jadi syarat yang pertama dia harus mudhof. Yang kedua mudhof ilaihnya tidak boleh ya mutakallim. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaknya asmaul khamsah tersebut dalam keadaan mufrad. Jadi abu itu dalam keadaan mufrad. Artinya apabila dia musanna atau jamak, maka tidaklah dikatakan sebagai asmaul khamsah. Kita lihat contohnya misalnya. Jadi abun, ya kan? Abun itu dikatakan oleh para ulama nahwu, atau kalau kita mau membaca kitab mulakhos, itu asalnya dari abawun, dari abawun. Oleh karena itu ketika dijadikan musanna, artinya dua bapak, maka tidak langsung kita tambahkan alif dan nun pada abun, bukan abani, akan tetapi yaitu berasal dari aslinya abun itu apa? Aslinya abawun. Maka musananya abun itu abawani, abawaini. Mungkin ini yang agak susah. Yang jelas
bahwasanya abun itu aslinya abawun, kemudian ketika dijadikan musanna bentuk dua, artinya misalnya dua bapak, itu abawani atau abawaini. Oleh karena itu ketika mudhofnya itu bentuknya musanna, jadi mudhofnya itu menggunakan bentuk musanna, misalnya dua bapakmu, ya kan, dua bapakmu, maka abawaka, ya kan, abawaka. Diingat dulu kaedahnya, apabila mudhof itu musanna maka nunnya dibuang. Dua bapakmu itu artinya abawaka. Maka abawaka ini tidaklah dihukumi asmaul khamsah. Mengapa demikian? Karena dia tidak dalam keadaan mufrad, bukan abu tetapi abawa. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, yaitu ketika menceritakan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, bahwasanya Nabi Khidir ketika menceritakan alasan kenapa dia membunuh seorang anak laki-laki, ya kan? Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Ya. Sedangkan anak laki-laki tersebut, kenapa saya bunuh? Fakana abawahu, karena kedua orang tuanya mu'minaini, mukmin. Karena kedua orang tuanya mukmin, yang dikhawatirkan nanti ketika besar anak laki-laki tersebut akan membunuh kedua orang tuanya. Maka abawahu di sini tidaklah dihukumi sebagai asmaul khamsah. Mengapa? Karena abawa dia keadaannya adalah musanna. Mana nunnya? Kok bukan abawanihu? Maka syarat mudhof. Mudhof apabila dia berasal dari musanna, maka nunnya dihilangkan. Maka menjadi abawahu, kedua orang tuanya. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi bahwasanya syarat yang ketiga untuk asmaul khamsah, hendaknya dia dalam keadaan mufrad, bukan musanna ataupun jamak. Contohnya yang jamak misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadna aba'ana 'alal ummah." Ya. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas ummah, di atas agama. Inna wajadna aba'ana. Jadi aba'ana. Jadi aba'u itu adalah bentuk jamak dari abun. Bentuk jamaknya adalah aba'u. Kemudian di sini disandarkan ke na. Nah itu nanti namanya adalah kata ganti, ya kan? Domir, dia domir. Bapak-bapak kami, ya. Inna wajadna aba'ana. Maka di sini aba'ana tidaklah dihukumi sebagai asmaul khamsah. Mengapa? Meskipun di sini mudhof, ya kan, aba'ana disandarkan kena, karena dia keadaannya tidak mufrad, yaitu dalam keadaan jamak, maka dia tidaklah dihukumi sebagai asmaul khamsah. Maka diingat syarat yang pertama asmaul khamsah adalah dalam keadaan mudhof. Jadi dalam keadaan mudhof disandarkan ke kata yang lain. Kemudian yang kedua, mudhof ilaihnya bukan iya mutakallim. Bukan iya mutakallim. Yang menunjukkan satu, yaitu yang menunjukkan orang yang berbicara, kata ganti. Kemudian yang ketiga, hendaknya keadaan asmaul khamsah tersebut ketika mudhof dalam keadaan mufrad, bukan musanna ataupun jamak. Bukan musanna ataupun jamak. Misalnya contoh yang benar, ya kan? Contoh yang benar untuk asmaul khamsah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, yaitu id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna
wa nahnu usbatun inna abana lafi dolalim mubin. Yaitu ketika mereka saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sungguh Yusuf dan saudaranya Yusuf yaitu Bunyamin ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak-bapak kita minna, daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita ini kelompok yang kuat. Inna abana, sesungguhnya bapak kita lafi dolalim mubin, berada di dalam kekeliruan yang nyata. Maka di sini asmaul khamsahnya mana? Akhuhu. Ya kan? Akhuhu. Apakah ini memenuhi syarat? Syarat yang pertama dia mudhof. Jadi akhu dia mudhof, mudhof ilaihnya hu, maka memenuhi syarat. Yang kedua, mudhof ilaihnya bukan ya mutakallim. Di sini mudhof ilaihnya adalah hu, yaitu namanya hak. Hak ghaib. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas. Akhuhu, bukan akhi, saudaraku, tapi akhuhu, maka memenuhi syarat. Kemudian syarat yang ketiga, asmaul khamsah tersebut, mudhofnya tersebut tidak dalam keadaan musanna atau jama'. Artinya dia harus dalam keadaan mufrad. Akhu itu mufrad. Musannanya adalah akhwani, akhwaini. Itu akhu, musannanya adalah akhwani, akhwaini. Kemudian bentuk jamak dari akhu adalah ikhwanun, ya kan? Ikhwan, ya, saudara laki-laki. Atau ikhwatun, bisa dikatakan ikhwatun. Maka ini memenuhi syarat. Ila abina, ya, yaitu lebih dicintai oleh bapak-bapak kita, abina. Maka kita lihat yang aslinya, ya kan, abu bisa berubah menjadi abi ketika masuk dalam kalimat. Kenapa? Ya, nanti kita akan mengetahuinya kemasukan ila di sini. Ila abina. Maka kita lihat apakah abi di sini termasuk asmaul khamsah? Maka kita lihat apakah memenuhi syarat. Yang pertama, apakah abi ini mudhof? Maka kita katakan dia mudhof. Disandarkan ke kata yang lain, yaitu na, bapak-bapak kita. Kemudian apakah abi di sini mudhof ilaihnya ya mutakallim? Maka kita katakan bukan, karena na, ya, mudhof ilaihnya adalah na, bukan ya mutakallim. Kemudian syarat yang ketiga, apakah mudhofnya ini dalam keadaan musanna atau jama', ya kan? Apakah dia musanna atau jama'? Kita katakan juga bukan, karena dia keadaannya mufrad. Ila abina, maka abina di sini adalah asmaul khamsah. Demikian pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pembahasan tentang asmaul khamsah, kalau kita belajar masih awal dan agak bingung tentang permasalahan ini, maka hendaknya yang penting untuk kita ketahui, kita menghafal asmaul khamsah. Bahwasanya asmaul khamsah itu namanya isim-isim yang 5 yang dijelaskan oleh para ulama nahwu. Ada 5 isim yang dia dikatakan dengan asmaul khamsah. Apa saja? Aslinya adalah abu, akhu, hamu, fu, sama du. Ini namanya asmaul khamsah. Bisa berubah menjadi aba, akho, hama, fa, sama dha. Bisa berubah menjadi abi, akhi, hami, fi, sama dhi. Ini namanya asmaul khamsah. Dan dia harus dalam keadaan mudhof. Masalah mudhof ilaihnya itu terserah, asalkan bukan ya mutakallim. Bukan ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim itu kata ganti yang menunjukkan orang pertama. Kata ganti yang menunjukkan orang pertama. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mudhof ilaihnya dalam pembahasan asmaul khamsah itu kita katakan tadi bisa berubah, terserah asalkan bukan ya mutakallim. Untuk lebih jelasnya kita lihat at-tamrinu, tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ya, jadikan kata-kata berikut ini sebagaimana yang telah disebutkan. Misalnya kita lihat, kalau contoh sebelumnya abuka,
bapakmu itu bisa berubah menjadi abaka sama abika. Kapan perubahannya ini? Kita menggunakan abuka, menggunakan abaka, menggunakan abika. Kita katakan ketika kata tersebut sudah masuk dalam kalimat. Posisinya dia sebagai apa nanti ya? Posisinya sebagai apa? Kalau dia sebagai subjek, ya kan? Kalau sebagai subjek, maka kita pilih yang abu, ya, yang abu, bukan aba. Kalau sebagai objek, kita pilih yang aba. Kalau dia kemasukan huruf cer, kita pilih yang abi. Misalnya tadi kita contohkan, misalnya jaa abuka, bapakmu telah datang. Karena bapakmu di sini, dia sebagai subjek, maka nggak boleh kita mengatakan jaa abaka. Ro'aitu abaka, ini yang benar. Kita menggunakan abaka. Karena dia posisinya ketika dalam kalimat sebagai objek. Marortu bi abika. Saya telah bertemu dengan bapakmu. Kenapa kita memilih yang abika bukan marortu bi abuga? Karena dia kemasukan huruf jar. Maka kita memilih yang ini. Intinya bahwasanya kenapa perubahan asmaul khamsah ada 3 di sini? Kapan kita menggunakan abu, kapan menggunakan aba, kapan menggunakan abi? Ketika asmaul khamsah ini sudah masuk ke dalam kalimat. Posisi dia sebagai apa? Demikian. Maka yang dicontohkan abuka bisa berubah menjadi abaka, kemudian menjadi abika. Di sini contoh yang pertama Abu Bakrin, bapaknya Bakar. Maka kita katakan bisa berubah menjadi Aba Bakrin sama Abi Bakrin. Kapan kita menggunakan Abu Bakrin? Ya kan? Apabila posisi dia dalam kalimat sebagai subjek. Ya kan? Apabila dia posisinya di dalam kalimat sebagai subjek. Ya kan? Kalau dia sebagai objek nanti, maka kita gunakan yang Aba Bakrin. Kalau dia kemasukan huruf jar, maka kita gunakan yang Abi Bakrin. Yang Abi Bakrin. Misalnya Abu Bakar sholat, maka kita katakan sholla Abu Bakrin. Tidak boleh kita katakan sholla Aba Bakrin. Atau kalau kita mengatakan saya telah melihat Abu Bakar, maka ro'aitu Aba Bakrin. Dipilih yang abanya. Bakrinnya tetap karena dia mudhof ilaih. Maka dalam Abu Bakrin, Abu kata yang pertama ini namanya mudhof. Dan kita lihat mudhofnya itu apa? Dia bentuknya mufrad, ya kan? Bukan musanna, bukan jamak. Sedangkan Bakrin ini mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya bukan iya mutakallim. Maka Abu Bakrin dihukumi asmaul khamsah. Kemudian Abu Dawuda sama bisa berubah menjadi Aba Dawuda, Abi Dawuda. Kapan berubahnya? Ketika masuk dalam kalimat. Akhu Aliyin, ya, saudara laki-lakinya Ali. Maka bisa berubah menjadi akho Aliyin, akhi Aliyin. Abu Hurairota, ya kan? Abu Hurairota, bapaknya Hurairah. Maka bisa berubah menjadi Aba Hurairota atau Abi Hurairota. Du ilmin, yang memiliki ilmu. Nanti ketika bisa masuk dalam kalimat bisa berubah menjadi da ilmin atau di ilmin. Du fadlin, yang memiliki keutamaan. Bisa berubah menjadi da fadlin dan di fadlin. Tadi kita katakan berubahnya ketika sudah masuk dalam kalimat. Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id, bisa berubah menjadi Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Sa'idnya tetap dalam keadaan harokat terakhirnya kasroh karena dia mudhof ilaih. Abu Talibin, bapaknya Talib. Abu Talibin bisa berubah menjadi Aba Talibin sama Abi Talibin. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang permasalahan asmaul khamsah. Jadi isim-isim yang 5 intinya perlu kita menghafal asmaul khamsah. Jadi abu, akhu, hamu, fu, du. Jadi abu artinya bapak, ya kan? Akhu saudara laki-laki, hamu itu saudara ipar, fu itu mulut, du yang memiliki. Ini artinya. Nanti bisa berubah menjadi aba, akho, hama, fa, da, menjadi abi, akhi, hami, fi, di. Kemudian untuk mudhof ilaihnya, kata yang kedua itu terserah, asalkan bukan ya mutakallim. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
pembahasan kita pada pagi hari ini tentang kitab Nahwu, yaitu Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga dapat menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, khususnya tentang ilmu Nahwu. Yang kita akhiri, jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.